Itu saya ingin ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah. Salamnya ahli ibadah. Salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah, ibu-ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentunya guru kita Ustaz Asmi Daud. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya. Wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan kepada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Saya ulangi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya dan juga baik akhlak serta ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar?
Makin bersyukur, makin lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjang dengan semua makin baik, solih solihah. Amin. Baik, saya ingin sampaikan, yaitu Ramadan itu apa sih artinya Ramadan? Ramadan artinya puasa. Jangan dibilang ditanya Ramadan, Pak. Ramadan lagi. Apa artinya Ramadan? Puasa. Yang ngajarin itu siapa? Ustaz Asmi Daud itu nggak ngajarin kayak gitu kok. Bulan ampunan. Kalau bulan Sahrun, ini Ramadan. Ramadan. Kalau kemarin waktu belum datang Ramadan sebentar lagi. Ini udah 10 hari kok. Ini yang bisa jawab dengan benar hadiahnya umroh, bayar sendiri. Apa artinya Ramadan? Gimana nih Ustaz? Kayaknya bukan murid Ustaz ini. Ramadan apa Ramadan? Bulan suci. Yang ngajarin siapa? Puasa itu siam. Bulan suci. Ramadan itu artinya membakar. Makanya Bu, halo, Ibu ngerti nggak? Salah satu perbedaannya sahabat Nabi saking cintanya imannya dengan pada Allah dan Rasulnya, saking cintanya targib bukan tarhib lagi, targib dengan Ramadan. Targib ngerti kan artinya? Targib itu cinta, senang dan rindu dengan Ramadan. Itu saking dasarnya keimanan mereka. Padahal mereka sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya ngalang-ngalin kita nggak dijamin masuk surga. Buktinya Pak, ada yang mengatakan beberapa sahabat Nabi datang kepada Nabi, kemudian menanyakan, Ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita kok hanya 1 bulan? Kok nggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Rasa-rasanya di antara kita nggak ada yang bertanya seperti itu. Yang ada Ramadan ini diwajibkan hanya 1 bulan. Itu pun hampir tiap hari dihitungin terus. Ini hari keberapa Ibu? 11. Bukan, cepet banget jawabnya. Masya Allah. Nah ini bedanya. Jadi kalau sahabat Nabi ingin berlama-lama dengan Ramadan, ya, karena target Ramadan ada 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat-ingat Al-Baqarah 183 sampai 186, target menjalankan saum Ramadan ada 3. 1, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Yang ketiga, la'allahum biarsyudun, agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu, pada kesempatan berbahagia ini saya ingin sampaikan, yaitu nggak tahu cukup nggak waktunya, secukupnya aja Bu ya, yaitu 11 penyakit hati yang hendaknya kita bakar di bulan Ramadan. 11 penyakit hati. Ya, saya singkat-singkat aja kok Bu. 11 itu dibuat 1 menit ya bisa kok. 1 dan seterusnya kan gitu ya. Ya. Tapi sebelumnya Bu, jangan sampai Ibu nanti di akhirat ditanya oleh malaikat berapa hadis yang kau hafal, Ibu nggak bisa jawab, jangan sampai. Maka saya ingin aja Ibu 1 hadis setelah ini kita hafal hadis 1 hadis. Mohon maaf ya, yang nggak hafal nanti pulangnya terakhir. Yang hafal banget nanti pulangnya duluan. Nah itu kayaknya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya? Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Ya, jadi kalau saya Indonesianya panjenengan Arabnya, saya Arabnya panjenengan Indonesianya. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Contohnya nih, Rasul mengajarkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hanya berkata yang baik, kalau nggak diam. Contohnya kalau kita memulai sesuatu mengucap dapat anugerah. Alhamdulillah. Ya, dimulai. Memulai sesuatu mengucap Bismillah. dapat anugerah. Alhamdulillah. Kena musibah, Innalillahi. ingat dosa, Astagfirullah. berjanji, Insyaallah. berjumpa. Assalamualaikum. Bila sesuatu mentakjubkan, Subhanallah. Masya Allah. sekali lagi harus kompak. Masya Allah. Memulai sesuatu Bismillah. dapat anugerah, ingat dosa, Astagfirullah. kena musibah, Innalillahi. berjanji, Insyaallah. berjumpa. Assalamualaikum. Bila sesuatu yang mentakjubkan, Masya Allah. dapat rezeki, Alhamdulillah. bagi-bagi. Kan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan alhamdulillahnya udah di depan tadi. Jadi dapat rezeki, bagi-bagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. 11 penyakit hati yang hendaknya kita bakar di bulan Ramadan ini. Terutama tempat lain bisa 20 loh. Ini yang ibu sini aja nih. Rumornya mungkin. Yang pertama adalah al-kusulu fil ibadah. Malas dalam menjalankan ibadah. Ibu pernah malas? Tanggal berapa? Ini penyakit hati. Kalau sudah kena malas nanti rembetannya banyak, Bu. Jadi satu malas dalam menjalankan ibadah. Nanti kalau sudah waktunya kasih kode. Satu malas dalam menjalankan ibadah. Terus gimana caranya biar nggak malas? Semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Jadi biar nggak malas, semangat. Biar semangat, jangan malas. Satu ya, paham ya? Jadi nggak usah diurai. Dua penyakit hati yang harus kita bakar, yaitu yang kedua adalah gibah, ngerumpi, ngegosip. Gosip makin digosok, cepet banget. Buat hati loh, Bu. Ingat aja kalau mau gibah itu kita berarti nukar pahala dengan dosa. Dosa orang berpindah kepada kita, pahala kita berpindah ke dia. Dicatat oleh Allah. Hati-hati loh, Bu. Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidaklah sepatah kata yang dicatat oleh diucapkan oleh seorang hamba melainkan dicatat oleh malaikat raqibun atid. Orang yang gibah itu rusak hatinya, buruk. Ibu maaf ya, jangan pernah bersahabat bergaul dengan orang yang suka ngomongin orang. Karena ibu kalau nggak ada ibu yang diomongin. Jadi yang kedua gibah, ngerumpi, gosip. Bu, kaitannya dengan lidah. Lidahmu adalah surga nerakamu. Harimau di hutan sana, di taman safari Bonbin sana. Ya, mulutmu, lidahmu adalah surga neraka. Iya. Tapi ada kesamaan, memang ada kesamaan. Baik laki-laki ataupun wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya ada kesamaan. Baik laki-laki atau wanita ada kesamaan masuk nerakanya karena lidahnya. Karena lidah? Pria atau wanita, laki ataupun perempuan ada kesamaan masuk nerakanya dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga. Bertulang. Lidah tak bertulang. Yang ketiga yang harus kita bakar. Ini mohon maaf ya Bu, saya nggak menguraikan ini, hanya menyebutkan karena satu poin itu bisa 1-2 jam, jadi kepanjangan nanti ya. Yang ketiga adalah yaitu al-kadzibu. Al-kadzibu. Apa artinya al-kadzibu? Apa artinya al-kadzibu? Oh nggak tanya. Al-kadzibu artinya dusta. Mama minta uang nggak ada, padahal ada, dusta. Pernah? Istighfar. Suami tanya baik-baik mah, Bu Dek, yang uang belanjanya masih habis kan nggak sih?
Itu dusta. Pernah? Astagfirullah. Istighfar. Bu, ada pertanyaan begini. Mohon maaf. Ibu biasanya yang suka berdusta suami atau istri ya? Parah banget. Ibu-ibu mohon maaf, biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu. Ini waktu Ramadan menjelang maghrib. Jangan ya, yang jujur aja. Saya tanya lagi, ibu-ibu biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Suami. Suami, nggak apa-apa kalau ibu bilang suami. Ibu tadi kan bilang suami nggak apa-apa. Cuman masalahnya Bu, kalau ibu bilang suami terus ada pertanyaan selanjutnya. Dulu nemunya di mana? Oh ya pantas di pengkolan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Bu, Bu perhatikan. Perhatikan. Kata Nabi apa? Alaikum bisidqi. Alaikum bisidqi. Hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin. Saya ulangi. Alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur. Kenapa? Karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin, gitu dong. Amin. Lama banget. Sabar Ustaz. Memang saya, kenapa saya bilang begitu? Karena yang kelima atau keempat? Yang keempat, ghadab, marah-marah. Oh, gitu. Bukan memang ghadab, Bu. Marah-marah. Itu penyakit hati. Ayo cepat. Ibu, mohon maaf ya, ini penting sekali. Terutama ibu, mohon maaf ya, jangan berlebih-lebihan memarahi anak. Jangan pilih kasih, jangan terlalu berlebihan, jangan berkasar-kasar dengan anak. Kenapa? Karena ibu kita nggak ngerti. Karena kita nggak ngerti loh Bu, di usia tua kita nanti kita berlaku di anak yang mana. Iya. Harus baik Ustaz ya. Jadi kalaupun marah yang mendidik. Ibu ngerti nggak kata Imam Ghazali? Seorang ibu atau seorang ayah, kalau dia memarahi anaknya, sekali dia memarahi anaknya, itu menghilangkan 10 kecerdasan. Makanya sekiranya Allah nggak memberi banyak kecerdasan, beratus-ratus ribu kecerdasan, nggak tahu anak udah pakai apa jadinya. Marah tuh gampang Bu, tapi efeknya panjang. Marah-marah itu buang energi Bu, merusak hati, datengin penyakit, mempercepat mati. Nah udah ngerti nggak marah aja mati malah marah. Lah kalau aku bilang ibu jangan marah, kan nggak enak banget ekspresinya. Bu, hati-hati. Salah satu sifat orang yang bertakwa kan apa? Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidh wal afina 'anil nas. Udah memaafkan kesalahan orang. Enggak gampang marah. Ada gitu ya. Apa saya Ustaz? Iya. Baik. Yang kelima. Yang kelima saya tanya, apa yang ibu ketahui dari yang kelima adalah yaitu riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Sum'ah pamer ya. Riya itu pamer amal. Kalau sum'ah itu menceritakan amal kebaikannya. Boleh jadi amalan 5-10 tahun yang lalu dia ceritain, atau mungkin kebaikan. Nyesel aku. Itu keponakan. Lagi susah, lagi sulit, apa itu tak tolong. Sekarang udah jadi orang buru-buru datang ke rumah. Terima kasih aja enggak. Nyesel aku. Hapus kebaikan.
Hilang Ustaz. Kalau ria, dia pamer amal. Ini contohnya ria. Bu, contohnya ria masuk amal, masuk kantor. Udah ya Allah. Aduh, capek semua fokus semua. Tadi malam tahajud sih. Sombong. Itu contohnya ria. Makanya Bu, usahakan ya Bu ya, kita ini memiliki amal yang paling kita rahasiakan. Karena amal yang paling dirahasiakan itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan mohon maaf, saya menganjurkan, kalau ibu beramal sedekah misalkan, kalau suami nggak perlu tahu, nggak usah cerita. Walaupun cerita sah-sah saja, Bu saja. Makanya kalau saya bilang ke istri saya, ya kalau kamu infak aja, nggak usah cerita-cerita. Biar dia leluasa berinfak sedekah. Karena ya boleh kita bercerita alhamdulillah tadi infak sedekah, sah saja. Tapi kalau kita bisa merahasiakan itu lebih utama. You understand? Yes. Masya Allah. Satu yes I do. Yang keenam. Ini penerangan Bu. Kalau mau keterangan lengkapnya dipanggil aja nanti, udah gitu. Ini kan ini sekilasnya aja. Jadi yang keenam adalah al-hasadu. Hasad iri dengki dendam. Hasad iri dengki dendam. Al-hasadu. Ibu, siapa yang ngajarin hasad iri dengki dendam? Siapa yang ngajarin hasad iri dengki dendam? Setan. Kakak kita yang pertama. Ya, kakak kita yang pertama yang ngajarin hasad iri dengki dendam itu kakak kita pertama. Yaitu Qabil. Karena ngikutin iblis. Al-hasadu yakulul hasanat. Hasad iri dengki dendam itu yang memakan kebaikan. Sebagaimana api membakar kayu. Kan sekarang ada kan ininya ungkapannya, di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Temannya sukses, temannya dapat rezeki, dia kepanasan, akhirnya malah itu jadikan gosipan. Gitu tuh. Aku tuh bilang, memang nggak harus nyambung. Jadi Bu, kalau orang punya sifat seperti dia sakit itu Bu. Orang yang sakitnya naudzubillah dzalik susah dihilangkan itu. Kita hanya boleh iri dalam dua hal. Satu, ada orang yang dengan ilmunya dia amalkan, dia dakwakan, dia ajarkan. Kemudian yang kedua adalah dengan orang yang diberi kekayaan, yang dengan kekayaannya itu dia infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Itu yang kita boleh iri. Ya. Makanya orang kalau contohnya orang yang sakit hati Bu, itu contoh yang paling gampang, tetangga yang beli kipas angin dia yang kepanasan. Ya. Number 7. Yang ketujuh gantian dong, masa aku terus. Apa yang ketujuh Bu, penyakit hati yang harus kita bakar nih? Apa ya Ustaz? Yang ketujuh adalah al-bukhlu. Al-bukhlu itu artinya kikir, bail, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili, karyang. Al-bukhlu, kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili, karyang. Ngecek orang awal ini kok. Ondai mandai lagi. Celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang untuk urusan dunia, ura-ura maksiat dan dosa, naudzubillah min dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan harta di jalan syaitan. Tapi sulit sekali dia mengeluarkan harta di jalan Allah. PR buat ibu-ibu nanti setelah tarawih atau setelah buka ini nanti, tolong baca surat At-Taubah ayat yang ke-9, surat yang ke-9 ayat 34 35. Di poin ayat yang ke-35. Atau sudah dapat? Monggo bacakan. Langsung ke-35-nya saja. At-Taubah itu Quran saya surat yang ke-9. Sama ya? Alhamdulillah.
34, 35. Ya, 35-nya. Poinnya langsung aja yang 35-nya. 35-nya. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak Dan Bu pakai mic Bu, ini Bu biar yang lainnya menyimak. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Rasakanlah. Semangat. Jadi hilang lapar ya Ustaz. Ya, silakan. Cepat siap, Cem. Cepat siapin. Masya Allah. Bu ya, yang keberapa? Kita ulangi. Yang pertama apa? Al-kusulu fil ibadah, malas dalam menjalankan ibadah. Biar nggak malas, semangat. Biar semangat jangan malas. Yang kedua, gibah, ngerumpi, ngegosip. Yang ketiga, dusta. Yang keempat, marah-marah. Yang kelima, dia sum'ah. Yang enam, asad iri, dengki, dendam. 7, kikir, bail, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili, karyang. Yang kedelapan, ya gantian dong, masa aku terus. Al-kibru ya. Yang ke-8 al-kibru, somse. Ya, berhubung ada yang menjawab dengan benar, nanti boleh pulang semua setelah selesai tarawih. Emang bentar pulang habis terawih. Sombong Bu. Ya kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha jamil. Yuhibbul jamal. Al-kibru. Batarul haqq. Wa ghamdun nas. Innallaha jamil. Yuhibbul jamal. Al-kibru. Batarul haqq. Wa ghamdun nas. Sesungguhnya Allah itu indah. Suka pada keindahan. Sombong itu. Menolak kebenaran. Dan meremehkan manusia. Sudah deh Bu, nggak usah sombong-sombong, bakal mati aja kok. Ya, jadi yang ke-9 apa tadi? Ya, sekarang yang ke-9. 9 saya kosongkan, 10-11 dari saya. Ibu, saya kasih waktu 1 menit untuk pura-pura mikir. Ya. Yang ke-9-nya saya kasih kesempatan, 10-11-nya dari saya. Nah, pura-pura mikirnya 1 menit. Ya. Coba itu, kira-kira penyakit hati yang belum masuk di situ apa? Ya. Apa? Bukan. Takabur tadi somse. Ayo, tinggal setengah menit setengah. Bukan. Juga bukan. Ayo, penyakit hati. Kira-kira apa itu yang belum ada? Asal jadi gini, dendam udah. Marah udah. Dusta udah. Yang ke-9? Yang ke-9. Nah, yang ke-9 PR, sekarang ke 10 dan 11. 9 Ustaz. Iya, makanya 9 PR, yang 10-11 saya kasih tahu. Kan asik. Ya, ya. Sombong aku.
Yang ke-10 dan 11-nya bukan lupa, makanya saya kasih PR, ibu kasih kesempatan. Ini langsung 10-11-nya. Udah ketemu? Boleh tanya sama Ustaz Asmi kok. Tanya sama Ustaz Asmi boleh. Dengki Ustaz. Dasar tuh udah tadi asal diri dendam. Oh iya. Ayo Bu, yang ke-9. Gimana udah? Nih, azulem, berbuat kezaliman. Yang nyalain siapa? Bu, azulem itu, kezaliman itu, ini penyakit hati. Kalau anak durhaka sama orang tua, kalau istri nyakitin anak mertua, itu zalim. Kalau pemimpin mensengsarakan rakyat, itu penyakit hati. Baik, kemudian yang ke-10 dan 11-nya hubbud dunya. Cinta dunia. Yang ke-11-nya adalah ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini mohon maaf, nggak ada keterangannya, hanya penyebutan saja. Jadi kalau mau tahu penjelasannya tinggal panggil aja lagi ya. Baik, kita berdoa Ibu. Saya berikan kenangan doa. Ini menjelang berbuka, insya Allah doa kita akan dikabulkan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.